Sebelumnya Kakak Eva mau ingetin untuk adik-adik yang masih minum susu, yang masih makan, disimpan dulu. Kita siapkan diri kita untuk ibadah. Oke, adik-adik duduk yang tertib. Kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk. Adik-adik semua dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan yang berkati, kiranya kami dapat mengikuti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang biar lebih semangat lagi, kita mau yel-yel dulu. Kalau yel-yel kita jongkok. Oke adik-adik, semuanya sudah jongkok. Kakak panggil ya. Kelas TK, anak Tuhan, dahsyat dalam Kristus. Tepuk tangan semuanya. Oke, sudah yel-yel bang. Kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus. I love you,
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Kayaknya banyak sih dari adik-adik kelas TK yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke. Sebelumnya nih, Kakak Tere mau nanya kepada adik-adik kelas TK, siapa sih di sini yang pernah berbuat baik? Kalau kakak lihat dari sini, cuma ada 3 orang doang yang berbuat baik. Coba adik-adik yang lain pernah tidak berbuat baik? Coba kakak tanya sekali lagi ya. Siapa adik-adik kelas TK di sini yang pernah berbuat baik? Wah, kita beri tepuk tangan buat adik-adik kelas TK karena adik-adik kelas TK pernah melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, kakak punya games buat adik-adik. Cara mainnya itu, kalau kakak menunjukkan gambar yang perbuatan baik, adik-adik harus berdiri. Tapi kalau kakak menunjukkan gambar yang contohnya perbuatan yang tidak baik atau jahat, adik-adik harus jongkok. Bisa adik-adik? Paham? Oke. Kalau gitu, gambar pertama ya adik-adik. Kira-kira di samping kakak ini ada gambar apa? Gambar mencuri. Kalau mencuri itu kita harus berdiri, yang tandanya perbuatan baik, atau jongkok, yang tandanya sebagai perbuatan jahat. Aku ragu-ragu gitu sih. Ada yang kayak mau diri, tapi kayak jongkok deh kayaknya. Apa diri ya? Coba kakak hitung sampai 3 ya. Jawabannya harus benar ya. 1, 2, 3. Benar semua jawabannya. Jawabannya jongkok adik-adik itu dia melakukan perbuatan jahat, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik atau yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu gambar kedua, ini gambar apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba kakak lihat tuh. Ini kayaknya dia gambar menolong gitu deh. Betul tidak? Kalau menolong itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik?
Kalau misalkan perbuatan baik, kita harus jongkok apa berdiri sih adik-adik? Ih, adik-adik kelas TK pinter banget. Pada berdiri semua, berarti menolong itu perbuatan baik ya adik-adik? Yang benar. Apa perbuatan jahat? Benar. Menolong itu adalah perbuatan baik. Menolong juga termasuk melakukan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang suka menolong. Karena itu tandanya adik-adik mau membantu terhadap teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan. Lalu ada gambar ketiga. Kalau gambar ketiga ini apa ya adik-adik? Dia berbagi. Kalau berbagi itu kategorinya jongkok apa diri ya? Kalau kata kakak Teri sih jongkok. Kok adik-adik pada diri sih? Kan berbagi. Kalau berbagi kan seharusnya jongkok. Emang berbagi perbuatan baik? Iya adik-adik, benar banget. Berbagi itu adalah perbuatan baik. Berbagi itu juga sangat disenangi loh adik-adik sama Tuhan, karena adik-adik mau berbagi. Dari teman adik-adik yang tidak memiliki, adik-adik mau berbaginya. Adik-adik mau berbagi kepada teman adik-adik itu. Lalu gambar yang ke-4. Kalau ini gambarnya apa ya? Coba kakak Tere lihat dulu. Gambar apa ya ini? Kalau menurut kakak Tere, ini gambarnya bertengkar deh, atau berantem. Kira-kira itu termasuk perbuatan yang baik atau yang jahat ya adik-adik? Kalau kakak Tere lihat sih, dia kayaknya diri deh. Iya, kakak Tere yakin itu kayaknya diri deh. Dia nggak mungkin jongkok. Soalnya kalau berantem itu termasuk kategori baik kalau kakak Tere mah. Iya, kakak yakin banget tuh diri. Coba kakak lihat dulu adik-adik kelas TK-nya. Wah, adik-adik kelas TK-nya ada yang berdiri nih. Ayo coba dipikir-pikir lagi. Kira-kira itu diri apa jongkok? Ayo. Ada yang berubah. Kakak Tere hitung sampai 3 deh. Adik-adik harus bisa milih ya, diri apa jongkok. Oke? 1, 2, 3. Wah, adik-adik pada milih jongkok semua. Berarti adik-adik tahu bahwa berantem adalah perbuatan yang jahat. Berantem tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Lalu gambar yang ke-5. Kalau gambar ke-5 ini gambar apa ya adik-adik? Kalau yang ke-5 ini gambar apa ya adik-adik? Kalau di sini sih kelihatannya membereskan mainan sih adik-adik. Kalau kali ini kayaknya diri deh, kakak yakin ini berdiri. Coba kakak hitung sampai 3 ya. Adik-adik harus milih diri atau jongkok. 1, 2, 3. Betul banget. Jawabannya adalah berdiri karena membereskan mainan juga termasuk perbuatan yang baik. Itu tandanya kita membantu mama dalam membereskan mainan kita. Lalu ada gambar yang terakhir nih adik-adik, gambar yang ke-6. Kalau ini apa ya gambarnya? Gambar yang ke-6 itu kira-kira kayaknya milih-milih temen deh adik-adik. Kalau milih-milih teman itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat?
Kalau kakak kira sih, kakak nggak tahu deh kali ini. Kalau adik-adik kalau pilih apa? Diri apa buat? Diri apa jongkok? Kali ini adik-adik kelas TK pilih apa ya? Kakak kasih tahu nggak ya? Kali ini adik-adik kelas TK memilih untuk di jongkok. Adik-adik kelas TK pada milih untuk jongkok. Kalau milih-milih teman tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu juga perbuatan yang tidak baik adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa dari tadi kakak Tere gak nampilin gambar yang tidak baik, lalu disuruh adik-adik milih itu gambar yang tidak baik atau jahat atau perbuatan baik? Karena adik-adik, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan adik-adik untuk mencari hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk mencari hal yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita melalui Nabi Amos untuk selalu berbuat hal yang baik, mencari hal-hal yang baik, dan jangan melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Melalui Nabi Amos juga, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal atau perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya seperti ini adik-adik. Kalau misalkan ada nih adik-adik punya teman, terus teman adik-adik tuh selalu baik sama adik-adik, kayak selalu mau berbagi, mengasihi adik-adik, terus selalu ngajak adik-adik untuk bermain. Tapi ada satu kesalahan yang teman adik-adik itu lakukan. Terus dari situ adik-adik tuh kayak, aku nggak mau main lagi ya sama dia. Jauh-jauh deh dari dia, jangan main bareng lagi. Kira-kira itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak adik-adik. Adik-adik itu tidak termasuk perbuatan yang baik, karena itu termasuk adik-adik menjauhi teman adik-adik. Lihat, coba teman adik-adik sudah melakukan perbuatan baik, dia selalu mau berbagi, selalu mau membantu adik-adik, tapi adik-adik malah menjauhinya hanya karena dia melakukan satu kesalahan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kali ini, kita atau adik-adik sekolah minggu diminta untuk mencari hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Lalu kak, kalau misal kita kalau melakukan hal yang jahat, itu kita gimana? Itu apa yang akan terjadi? Lalu kalau kita juga melakukan perbuatan baik, apa yang akan terjadi? Kalau kita melakukan perbuatan jahat nih adik-adik, kita bakal dimarahin atau akan dimarahin sama mama atau papa. Siapa adik-adik kelas TK di sini cita-citanya itu dimarahin mama atau papa? Nggak ada ternyata. Lalu adik-adik juga melakukan hal-hal yang jahat, adik-adik juga akan dijauhin loh sama teman-teman adik-adik. Siapa di sini yang mau dijauhin sama teman-temannya? Pasti nggak ada yang mau kan? Lalu kak, kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang baik, itu gimana?
Lakukan hal yang baik itu adik-adik karena sayang mama atau papa, atau adik-adik juga disayang oleh kakak. Lalu adik-adik juga akan membuat senang orang-orang di sekitar adik-adik. Lalu adik-adik juga akan dikenal sebagai orang yang baik atau dikenal sebagai anak yang baik. Siapa di sini yang pengen dikenal sebagai anak yang baik? Wah, banyak ternyata dari adik-adik kelas TK yang ingin dikenal sebagai anak yang baik. Dan sebab itu adik-adik kita harus melakukan atau melaksanakan perintah firman Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik. Nah, adik-adik cerita Kakak Terry sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke aktivitas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan Yesus telah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang berkati aktivitas kami. Sekiranya Tuhan, firman yang kami dengarkan pada hari ini kami bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, aktivitas kali ini adalah kakak meminta adik-adik untuk menuliskan 3 hal atau 3 perbuatan baik adik-adik yang sudah adik-adik lakukan selama 1 minggu ini. Nanti adik-adik tulis di kertas ya. Lalu habis itu adik-adik minta foto oleh mama atau papa. Oke adik-adik? Oke. Untuk aktivitasnya nanti kakak tunggu sampai jam 3 sore. Jangan lupa dikumpul ya adik-adik, kakak tunggu ya. Dadah! Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Karena kita belum bisa memberikan langsung ke gereja, adik-adik boleh titip ke mama papanya untuk dibawakan ke gereja, atau bisa di-scan melalui barcode di sini. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga telah beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang berkati. Ampuni segala kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.